Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di video kali ini itu kami ingin melaksanakan tugas kami untuk dari mata kuliah Cloud Computing. Sebelum memasuki bagian-bagian yang lainnya, saya akan memperkenalkan diri dulu dari anggota-anggota kelompok kami. Tapi mungkin lebih baik untuk mengenal dari anggota kelompok kami itu bisa dilihat pada video berikut ini. Jadi itu tadi video yang sangat menjelaskan sekali untuk anggota kelompok kami. Tapi mungkin saya akan sebutkan kembali anggota-anggota dari kelompok kami ini, yaitu ada yang pertama Muhammad Ilham Arif Prabowo, ada Sulfikram, Fitra Effendi, Muhammad Faisal, Muhammad Rifki Adiatma, Bintang Alnur Iksan, kemudian ada saya Yusil Nasr Sadri, kemudian ada Fadil Mursyid, dan terakhir ada Muhammad Ibnu Umar Nusa. Nah, jadi di video kali ini itu yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Cloud Computing, ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara masuk ke akun Google Cloud Platform atau GCP. Selanjutnya ada juga yang akan kita lakukan yaitu cara membuka terminal di GCP. Selanjutnya ada juga cara bagaimana kita untuk memasukkan kode atau repository ke GCP melalui GitHub. Nah, ada juga cara membuat program web kelompok itu bisa diakses via IP tertentu secara publik. Tentunya juga kita akan melakukan pengecekan bahwa web program itu sudah bisa diakses secara publik. Di sini itu akan kami gunakan beberapa cara seperti menggunakan browser yang berbeda, bahkan device yang berbeda. Dan terakhir, kita akan menjelaskan pula masalah apa yang dipecahkan oleh program web yang dikerjakan oleh kelompok kami. Nah, jadi kira-kira itu adalah hal-hal yang akan kami bahas dalam video ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikram dengan NIM S1T1222032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam akun cloud. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai layanan komputer seperti server, database, penyimpanan, dan jaringan tanpa harus memilikinya secara fisik. Semuanya itu berjalan melalui internet alias di cloud atau awan. Manfaat dari cloud computing ini adalah kita bisa menghemat biaya, lalu fleksibel dan bisa diakses dari mana saja, skalabilitas yang tinggi, dan juga keamanan backup datanya yang pastinya terjamin. Pada proyek kami kali ini kami menggunakan GCP, yaitu Google Cloud Platform. GCP ini atau Google Cloud Platform ini adalah satu layanan cloud computing yang disediakan oleh Google. Dengan GCP kita bisa menjalankan aplikasi, menyimpan data, mengelola database, melatih AI, all from the cloud. Baik, kita langsung saja bagaimana cara untuk masuk ke dalam akun Google Cloud kita. Langsung saja kita buka di browser. Di sini saya menggunakan Microsoft. Lalu kita ketikkan Google Cloud. Di sini sudah muncul website dari Google Cloud. Kita langsung klik saja. Di sini kita melakukan masuk dalam menu login. Lalu kita pilih akun mana yang ingin kita gunakan dalam Google Cloud tersebut. Kita pilih akun, terus masukkan sandi,
Dan ya, kita sudah berhasil login ke dalam akun cloud kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Effendi, NIM F1G1222048. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara masuk di terminal melalui Google Cloud. Nah, di sini kan sudah masuk di Google Cloud. Kemudian kita menuju ke menu konsol. Di menu konsol terus kita masuk di Computer Engine. Kemudian di VM. Nah, di sini kita akan masuk di terminal Google Cloud menggunakan SSH. Sebelum kita lanjut, di sini kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu SSH. SSH adalah singkatan dari Secure Shell. Ini adalah protokol jaringan kriptografi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat komputer dari jarak jauh secara aman melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Adapun fungsi utama SSH yaitu remote login, yaitu mengakses komputer server lain dari jarak jauh seolah-olah kita sedang menggunakannya langsung. Kemudian mengirim atau mengambil file secara aman. Kemudian yaitu menjalankan perintah di server dari komputer lokal. Dan kemudian yaitu port forwarding atau mengamankan koneksi layanan lain. Baik, di sini kita akan mulai masuk di terminalnya. Kita klik SSH. Oke, kita tunggu loading. Kemudian kita klik authorize. Nah, di sini sudah masuk di terminalnya. Di sini kita sudah bisa memasukkan kode. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Adiatma dengan NIM F1G1222056 akan melanjutkan bagaimana cara membuat web program yang bisa diakses melalui IP address langsung dari server Google Cloud. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk dulu ke mode root dengan cara sudo. Habis itu kita update repository dulu dengan cara apt update. Tunggu dulu. Nah, setelah itu kita menginstal Nginx-nya dengan cara apt install Nginx. Nah, selanjutnya kita install MariaDB, yaitu sistem database yang akan menyimpan data dari web kita. Itu dengan cara apt install MariaDB server. Tunggu dulu. Nah, sebelum kita install PHP, kita perlu beberapa package atau dependensi tambahan. Itu dengan cara kita ketik apt install release certificates apt transport https
software properties common. Nah, untuk menggunakan PHP versi ini kita tambahkan repositorinya dulu. Cara sudo add apt repository pa on directory. Nah, yang terakhir itu kita install PHP versi 8.2 beserta ekstensinya. Apalagi could not find packet basic, enable locate. Nah, dengan ini PHP sudah siap digunakan di Nginx. Kita tap oke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa dengan NIM F1B12208. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara ngeklon project dari GitHub kita ke SSH-nya. Jadi yang pertama di sini kita lakukan seperti yang ada. Di sini kita melakukan perintah cd/var/www/html, setelah kita enter. Nah, di sini kita lakukan perintah seperti biasa di command prompt, yaitu git clone, dan kita paste projectnya kita, kemudian kita enter. Jadi selanjutnya setelah kita ke clone project dari GitHub, pertama kita akan melakukan install ke Composer. Oke, setelah kita sini, kita ke nggak tahu di mana ini, pokoknya di sini aja. Kita lakukan download dan install Composer. Kita copy aja semua di sini. Bismillah, jalan. Oh, nggak usah, berarti ini kita langsung ini aja. Bismillah, coba ya kan. Kalau nggak berarti kita salah ini. Oh iya, sudah salah ini. Jadi kita harus ini. Pak. Nah, sama aja. Itu sudah khas, copy aja lah bodoh. Ini udah bener gak sih? Copy lagi. Nah, alhamdulillah install tadi. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke lokasi file ini. Kita sini /var/www, salah satunya /html/ilcom _22 garis apalah load 2 enter. Nah, dalam file ini kita akan melakukan dua perintah terlebih dahulu sebelum kita menginstal Composer. Yang pertama ini kita apt install php masih aku kedua ini XML. Nah, harusnya apt install php 8.2 ini XML, harusnya gini. Kalau nggak jadi, nah kan bener, perkara spasi. Aduh, coba selesai. Nah, habis itu kita lakukan apt install lagi. Apt install php 8.2 yang versi zipnya, kalau nggak salah harusnya zip ini. Yes. Nah, setelah itu coba ls. Jadi kita kembali lagi cd enter. Nah, kan udah. Sekarang ini kita copy, astagfirullah, enter. Nah habis itu kita cd ke /var/www/html/ilcom habis apa udah itu 22 cloud 2. Nah, sekarang kita bisa lakukan Composer install. Harusnya udah bisa ini. Kalau nggak bisa kita ban YouTube-nya. Bisa. Oke, yes. Nah, sekarang kita lakukan cp spasi titik int titik example
spasi env. Oke, setelah itu kita coba buka nih file dengan cara nano spasi env. Sekarang kita akan bermain di sini di database-nya. Oke, sekarang kita ada nano SQL, kita enter MySQL. Oke, kita enter. Nah, selamat datang di MySQL. Sekarang kita akan melakukan perintah normal selayaknya di MySQL. Kita buat create database data base pasti. Nah, di sini kita ngikut contoh aja ya teman-teman biar nggak bego. Oke, habis itu kita bikin usernya, kita kasih nama dia, user namanya awan 2, kita kasih ini apa namanya, ayo tebak apa namanya, jangan lupa persennya, balas kurung lagi. Habis itu kita masukkan komen spasi identified, tahu nggak bisa bilang identified lah, identified spasi, terus masukkan passwordnya di sini. Kita kasih passwordnya sederhana aja karena ini juga gak bakal terpublish ke luar negeri, jadi aman dan juga data berbahaya. Jangan lupa titik koma. Habis itu kita enter. Alhamdulillah error. Oke, errornya di mana ini? Kita lupa kasih kata by doang. Nah, habis itu kita enter dah. Nah, sekarang kita lakukan dot all privilege on upload 2 spasi bintang spasi itu, oke jangan lupa ketik 2 aja, upload 2, aduh salah 2, kemudian add, kemudian pagar lagi, dan jangan lupa persennya lagi. Setelah itu titik koma, enter. Wah, error lagi. Dan kita sini titik. Nah, enter. Oh, nggak pakai spasi. Hapus ini. Enter. Wah, error lagi. Ternyata privileges rupanya. Ternyata privileges ya kawan-kawan, bukan privileges. Nah, ini baru oke. Nah, kalau udah kita flash. Kita flash privilegesnya. Ingat ya kawan-kawan, privilege. Privilege, bukan vilage. Tambahkan s titik koma dan enter. Kemudian kita keluar dari sini. Bye-bye. Nah, sekarang teman-teman ingat baik-baik nama dari database yang kita buat dan juga nama user yang telah kita buat. Di sini sama aja, cloud 22. Kita masukkan nano env. Nah, mari kita konfigurasi di sini. Oke, kemudian sini kita ganti DB connection-nya ke MySQL karena kita pakai MySQL. Untuk DB host-nya kita hapus aja tanda pagarnya. Nah, kemudian kita hapus semua di sini di tanda pagarnya. Nah, untuk yang kita ubah di sini nama database-nya. Ingat ya adik-adik, database-nya itu adalah Cloud 22. Kemudian untuk username-nya kita kasihkan di sini Cloud 2. Password-nya diingat ya, pas 1 2 3 4. Nah, habis itu kita keluar Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Lalu Riksan dengan NIM F1G1220444. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara membuat program web kelompok dapat diakses via IP. Oke. Pertama, kita masuk ke folder konfigurasi Nginx dengan perintah cd etc Nah, setelah itu kita edit file konfigurasi default dari Nginx menggunakan perintah nano default. Nah, kemudian dalam file ini kita cari bagian yang menyatakan root, lalu ubah isinya menjadi HTML
ilcom 22 cloud slash data 2 kemudian public. Setelah itu kita tambahkan juga indeks PHP agar Nginx tahu bahwa file utama yang dijalankan adalah indeks PHP. Kemudian di dalam block location kita tambahkan try files. Selanjutnya kita cari bagian location dan kita hapus saja kolom komentarnya. Nah ini kolom location, kemudian di fast di pas ini. Lalu kita ubah PHP-nya menjadi PHP 8.2. 8.2. Kemudian kenapa kita ubah 8.2? Itu untuk menyesuaikan dengan PHP yang kita gunakan. Kalau semua sudah selesai, kita simpan filenya dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Setelah konfigurasi disimpan, kita restart Nginx agar perubahan mulai diterapkan dengan perintah service Nginx restart. Oke, selanjutnya untuk memastikan Nginx berjalan dengan baik, kita cek statusnya dengan cara service Nginx status. Oke, sudah running. Oke, selanjutnya kita berizin akses penuh ke folder penyimpanan Laravel agar aplikasi bisa menyimpan file log dan change dengan cara chmod -r 777 storage. Oke. Kemudian kita cek apakah file sudah terlihat dan tidak ada error, cukup dengan perintah ls. Nah, oke, sudah ada. Kemudian kita masuk konfigurasi Laravel, kita buka file env untuk mengatur koneksi database dari konfigurasi dasar lainnya. Oke, jadi di sini kan belum ada kuncinya. Jadi kita harus menggenerate terlebih dahulu dengan cara php artisan untuk membuat aplikasi yang digunakan dan kunci keamanan. Kita cek sekarang Oke, sekarangnya sudah ada. Lihat. Sekarang kita kembali. Oke, yang terakhir kita jalankan migrasi dan isi data awal menggunakan php artisan migrate fresh min seed. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusener Sadri dengan NIM F1G1220035. Jadi kesempatan kali ini untuk bagian saya, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana cara agar program webnya itu bisa diakses melalui IP yang telah ditentukan atau IP tertentu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk bagianku itu untuk kita mengecek apakah memang sudah bisa diakses IP-nya itu dari secara publik. IP-nya, program webnya itu bisa diakses melalui IP-nya. Nah, jadi di sini yang akan saya lakukan, kita akan melakukan cek IP-nya baik dari menggunakan browser yang berbeda dan juga kita akan menggunakan IP device yang berbeda. Jadi tidak hanya menggunakan satu device, kita akan juga menggunakan device yang berbeda. Oke, jadi kita coba dulu. Oke, jadi pertama di sini kita akan mengecek apakah IP yang tadi itu sudah bisa diakses secara publik atau belum. Nah, jadi jika kita sudah masuk ke halaman instance di Google Cloud, di sini di instance-nya tadi kan kelompok 2. Nah, sudah bisa kita lihat di sisi kanannya ada yang namanya external IP. Nah, external IP ini adalah IP yang bisa kita gunakan untuk mengakses program webnya. Jika kita lihat di sini ada 34702261. Nah, itu adalah IP-nya. Jika kita ingin melihat program webnya, bisa kita langsung menekan tombol di bawahnya ini yang akan
mengantar kita ke halaman program webnya. Nah, tetapi di sini tampilannya akan seperti ini, can reach this page. Nah, hal ini karena dia menggunakan protokol HTTPS, tetapi jika dalam program web kami itu dia menggunakan protokol HTTP. Sehingga jika kita rubah menjadi HTTP, nah di sini bisa langsung terlihat bahwa sudah terbuka program webnya, itu Radius Electronic Store. Kan? Sekarang ini kan tadi masih satu browser dengan Google Cloud yang dibuka. Nah, sekarang kita coba menggunakan browser yang berbeda. Jadi saya akan copy dari IP-nya, kemudian kita buka browser yang berbeda, kemudian kita tinggal paste saja di sini IP-nya. Ketika kita paste, maka walaupun dengan menggunakan browser yang berbeda, di sini tetap bisa kita akses program webnya melalui IP yang tadi. Ini kan kita menggunakan browser yang berbeda. Coba sekarang kita gunakan device yang berbeda. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan HP. Nah, di sini saya rekam layar ya. Jadi, kita akan pakai Google, di mana nanti saya akan memasukkan IP yang sudah ditentukan itu ke dalam Google-nya tadi. Jadi, akan ketik saja http ya, http://2 kita masukkan tadi dari IP-nya 34.70.226.1. Nah, ketika kita masukkan IP-nya tadi itu, maka dari browser yang ada di HP juga langsung menampilkan program web yang kami buat tadi itu yang sudah dipublish melalui di GCP. Dengan ini berarti IP-nya memang bisa diakses secara publik, baik dari device yang sama dengan browser yang berbeda, bahkan dengan device yang berbeda. Kira-kira sekian untuk bagian saya. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan masalah terakhir dalam konten ini, yaitu masalah yang dapat dibacakan program web yang dibuat kelompok kami. Di sini kelompok kami membuat toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Masalah yang dibacakan adalah yang pertama, yaitu customer tidak perlu pergi ke pasar atau kemana-mana lagi untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Mereka cukup login ke situs kami, lalu memesan apa saja yang mereka ingin beli. Seperti ini. Di sini kami menjamin 100% keamanan pada saat membayar, yaitu layanan penuh 24 jam, yaitu 100% uang dikembalikan jika produk tidak sesuai, dan setiap produk dari merchandise kami ini berkualitas dan terjamin dapat dipercaya. Ini menghemat waktu, biaya, dan tenaga juga bagi customer lain. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf jika video saya ini harus menggunakan video orang lain. Ini juga dikarenakan Google Cloud kami ada sedikit kendala di dalamnya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM F1G1222054. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai masalah apa yang diselesaikan dari program kelompok kami, di mana saya berfokus pada bagian payment atau pembayaran. Jadi, di web yang kami buat ini, setelah membeli barang yang ingin dibeli, dapat melakukan pembayaran, di mana bisa dilakukan dengan berbagai metode. Proses pembayaran di web kami itu bisa dilakukan menggunakan debit, money, atau juga bisa menggunakan cash atau secara langsung. Metode pembayaran yang beragam ini bertujuan untuk mempermudah pengguna atau pelanggan dalam menggunakan web kami ini. Karena setiap orang tentu saja nyaman dengan metode pembayaran yang berbeda. Jadi
kami menyediakan berbagai jenis metode pembayaran agar memenuhi keinginan khalayak ramai. Kira-kira begitu saja pembahasan mengenai apa masalah yang kelompok kami selesaikan melalui program web yang kami buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira seperti itulah tugas UAS untuk mata kuliah cloud computing yang dilakukan oleh kelompok 2 dengan beberapa pembahasannya tadi. Jadi saya Yusuf Sadri sebagai perwakilan dari kelompok 2 sekaligus juga yang mengatur dari penyusunan video ini. Ucapkan terima kasih banyak. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really need to go